Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Anjali Meta, Sotihotu, Namo Buddhaya. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara adil seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat menerapkannya di masyarakat. Sikap moderat dalam beragama sangatlah penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti di Indonesia ini. Karena dengan cara itulah keragaman dapat kita sikapi dengan bijaksana serta toleran dan keadilan akan terwujud. Dalam Sutta Saranea Dhamma, Sang Buddha menguraikan tentang kerukunan, saling mencintai, saling menghormati. Dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini, tanpa kita pungkiri ketidakrukunan yang terpicu karena bangkitnya fanatisme keagamaan, sifat egoisme yang akan menyebabkan ketidakharmonisan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, kita perlu menjadikan diri sebagai manusia yang taat dalam mempraktekkan ajaran kebajikan Dhamma dan berwawasan terbuka, bertoleran, dan rukun antar sesama. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena dalam dirinya sudah mengandung prinsip-prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika mengajarkan perusakan di muka bumi ini, kesoliman dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi. Sikap pengendalian diri dan ketenangan harus kita kembangkan agar dalam menghadapi permasalahan bisa bersikap dengan bijaksana. Jika semua bentuk perbedaan serta ketidaknyamanan itu dipelihara dan dibiarkan oleh masing-masing tokoh dan umat beragama, maka akan merusak hubungan antar manusia, kemudian merusak berbagai aspek kehidupan. Misalnya, masyarakat mudah terjerumus ke dalam pertikaian berdasarkan agama di samping perbedaan suku, ras, dan golongan. Untuk mencegah semuanya itu, langkah penting adalah menciptakan kerukunan umat beragama, suatu bentuk kegiatan yang harus kita lakukan oleh semua pemimpin dan umat beragama. Suatu contoh kegiatan yang kita lakukan yang sudah terjalin di tempat ibadah kami, Wihara Sinar Borobudur, setiap menjelang Waisak kita mengadakan kegiatan sosial, yaitu berbagi kasih ke panti asuhan, di rumah sakit umum, dan ke rumah-rumah umat di sekitar yang kurang mampu tanpa memandang suku, ras, dan agama. Selain kegiatan sosial, kita juga berkunjung ke rumah umat beragama lain jika mereka sedang merayakan hari raya. Hal itu adalah salah satu bentuk sikap toleran kami kepada umat beragama lain.
menjalin silaturahmi. Kegiatan ini kita lakukan untuk melatih diri kita, berbagi kasih kepada orang lain, dan mampu menumbuhkan sikap harmonis saling menghormati kepada orang lain. Seperti yang dijelaskan Sang Buddha di dalam Sutta Saranea Dhamma Sutta, Sang Buddha menguraikan tentang kerukunan. Duhai para biku, terdapat 6 hal yang membuat untuk saling mengenang, saling mencintai, saling menghormati, menunjang untuk saling menolong, menghindari pertengkaran, tercapainya kerukunan dan persatuan. Dari 6 hal tersebut, salah satunya adalah duhai para biku, memiliki perbuatan yang disertai dengan cinta kasih terhadap sesama brahmacari, baik di depan ataupun di belakang mereka. Inilah yang membuat orang saling mengenang, saling mencintai, saling menghormati, menunjang untuk saling menolong, untuk menghindari pertengkaran akan tercapainya suatu kerukunan dan persatuan di lingkungan masyarakat dan di negara kita. Berdasarkan sutta tersebut, kita sebagai seorang pendidik harus berperan aktif dalam mengajarkan dhamma dan mengajak, memberikan contoh teladan baik bagi peserta didik dengan mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Selain kepada peserta didik, kita juga berperan aktif di organisasi, misalnya FKUB, yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama, dan organisasi wihara, salah satunya Wandani. Karena dengan peran kita di dalam organisasi tersebut akan membawa pengaruh baik, setidaknya kita bisa menyampaikan dhamma kepada ibu-ibu Wandani. Jika ibu-ibu sudah memiliki pemahaman benar tentang dhamma, maka dia pasti akan memberikan contoh baik kepada anak-anaknya. Pendidikan dini tentang karakter moral harus diajarkan dari awal. Sekian dan terima kasih. Salam Anjali Metta, Soti Hotu, Namo Buddhaya.